nyanyi satu lagu Sungai Sukacita, tapi sebelum itu adik-adik jangan ada yang sambil tiduran, jangan ada yang sambil makan ya. Nah, sekarang kakak aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Semua adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi akan memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat nggak? Masih. Kita bakalan naikkan satu pujian lagi, tapi pakai gerakan ya, yaitu cuy cuy pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Semuanya siapin hati dan pikirannya ya.
kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau berikan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Putri nanti dengan sungguh-sungguh dan fokus ya Tuhan. Kiranya juga Kau memberkati Kak Putri yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang Kak Putri yang bakalan bawain firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau lanjutin firman Tuhan yang minggu lalu yang dibawain kakak-kakak dari Galang Ningxia Abian Base. Itu tentang siapa? Ayo, masih inget gak? Bener banget, tentang Salomo. Nah, hari ini adik-adik kita mau cerita-cerita tentang bahas-bahas tentang gereja nih. Sebelumnya di sini ada yang kangen nggak buat ibadah di gereja? Kak Putri lihat ada 1000 orang angkat tangan ya, kangen banget buat ibadah di gereja. Sama sih Kak Putri juga kangen. Nah, sekarang kita mau kayak dengerin firman Tuhan, gimana sih silsilah sampai gereja itu bisa dibangun. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, Kak Putri nggak ajarin adik-adik untuk ajarin lagi. Oke adik-adik, sekarang kita nggak bakal baca Alkitab dari awal sampai akhir gitu. Kak Putri bakalan ceritain adik-adik gimana cerita singkatnya tentang Raja Salomo. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik mau baca Alkitabnya, itu ada di Alkitab di 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Nah, itu ada gimana Salomo mendirikan bait Allah. Nah, sebelumnya di sini adik-adik ada yang tahu nggak bait Allah itu apa? Iya, bener banget adik-adik, bait Allah itu adalah gereja. Tapi gereja dibilangnya kalau zaman dulu itu bait Allah, bukan gereja. Nah, Kak Putri mau tunjukin deh gimana sih gambar bait Allah itu dulu. Kayak gini adik-adik, bait Allah. Jadi kayak dia itu mewah banget nih. Kak Putri deketin ya. Kayak gini nih gambarnya. Di sini itu ada kayak 3 bagian, ada bait suci, pokoknya ada yang paling suci sampai di sini itu kayak nggak boleh orang-orang masuk. Nah, ini dia bait Allahnya adik-adik. Mewah banget ya yang dibangun sama Salomo. Oke, firman Tuhannya itu ceritanya dulu Daud yang mau bangun bait Allah adik-adik. Cuman waktu itu Daud ada peperangan, jadi dia nggak jadi membangun bait Allah. Nah, terus habis itu si Salomo ingat, oh iya ya, ayahku waktu itu mau membangun bait Allah. Nah, sekarang kenapa tidak aku aja ya yang membangun bait Allah gitu? Dia ada kerinduan untuk membangun bait Allah. Tapi adik-adik di sini Salomo bingung. Aku dapat bahan-bahannya dari mana ya? Soalnya kan aku nggak ada nih kayak kayu-kayunya, apa bahan-bahan bangunannya nggak ada. Nah, tapi karena Tuhan mengasihi Salomo, Tuhan memberikan petunjuk sama Salomo. Tuhan mengingatkan kalau Salomo itu punya sahabat namanya Raja Hiram. Lalu Salomo memberikan surat ke Raja Hiram. Jadi dia minta tolong, halo Raja Hiram, salam sejahtera sahabatku. Nah, aku sekarang mau membangun bait Allah, namun aku tidak memiliki bahan-bahan bangunannya seperti kayu dari pohon aras. Terus menurut adik-adik dibalas apa sama Raja Hiramnya? Dibalasnya baik-baik atau kayak, aduh ini siapa ya, nggak kenal gitu? Enggak ya adik-adik, karena ini petunjuk dari Tuhan, pastinya yang baik-baik selalu datang sama kita. Jadi Raja Hiramnya balas tuh suratnya. Oh iya, dengan sukacita, terpujilah nama Tuhan. Aku akan menolong kamu Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Akhirnya Raja Hiram itu kerjasama dia sama Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Dia bagi-bagi pegawai-pegawai bangunannya. Ada jumlahnya itu 30.000 adik-adik. Bayangin, ada 30.000 orang membangun bait Allah yang mewah ini, yang gede ini. Hebat kan Tuhan itu, kerjanya itu benar-benar luar biasa kalau mau membangun dan memuji nama Dia. Nah, terus habis itu adik-adik, ini ada yang
uniknya Raja Salomo itu membangun bait Allah di bukit. Pernah nggak sih dengar kalau misalnya bangun gereja tuh ada di bukit? Enggak ya, biasanya kita ada di jalan Abian Base, jalan Surya Buana gitu. Tapi ini di bukit adik-adik. Bukitnya itu namanya Bukit Moria. Ingat ya, nama bukitnya itu Bukit Moria. Nah, terus udah dalam berhari-hari Raja Salomo membangun, sampai akhirnya terbangunlah bangunan bait Allah yang sangat megah, yang sangat mewah ini, kayak yang digambar yang Kak Putri pegang. Terus akhirnya di hari terakhir Raja Salomo berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai pembangunan gereja dari awal sampai akhir. Terus habis itu semua rakyatnya, rakyat Raja Salomo, orang-orang Israel memuji Tuhan bersorak-sorai, semuanya happy, semuanya nyanyi-nyanyi. Wah, gerejanya udah kebangun nih, bait sucinya sudah kebangun. Jadi semuanya senang, semuanya bersuka cita. Karena apa? Karena semuanya bisa memuji Tuhan lagi di bait Allah. Nah, sekarang di sini adik-adik, Kak Putih mau tanya deh, kenapa ya kok Raja Salomo itu benar-benar sukacita gitu dia kayak membangun bait Allahnya? Menurut adik-adik kenapa? Oh, karena dia memang suka bangun bait Allah, boleh. Karena dia raja, pengen menunjukkan kuasanya, boleh. Nah, tapi bukan itu ya adik-adik yang paling tepat. Yang paling tepat itu adalah karena sebenarnya Tuhan yang mengasihi Raja Salomo, sehingga Raja Salomo bisa mempersembahkan untuk membangun bait Allah dengan segenap hati. Nah, Tuhan juga memiliki rencana yang indah untuk Raja Salomo supaya bisa membangun dan memuliakan namanya di bangunan yang megah itu. Oke adik-adik, dari sini cerita firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita itu harus bangga sama gereja kita yang udah kita bangun. Kita harus bersyukur sama gereja yang udah Tuhan kasih, kita rawat dengan baik. Dan yang paling penting adalah kita harus mau memberikan hati melayani Tuhan di gereja kita. Dan jangan malah pilih-pilih gereja, gereja di sana lebih enak, gereja di sana lebih bagus. Nggak gitu ya adik-adik. Gereja yang kita udah dari dulu kita dibaptis, kita sudah kenal dengan teman-teman kita harus bersyukur dan kita bertumbuh di sana. Kita mengabdi sama gereja kita dan kita pastinya melayani orang-orang di gereja kita. Ada amin? Amin. Oke, segitu aja cerita dari Kak Putri. Cerita firman Tuhan kita hari ini Salomo. Dan sebelum itu kita pastinya ada ayat hafalan. Sekarang baru kita buka Alkitabnya ya. Adik-adik buka Alkitabnya di Amsal pasal 15 ayat 33a. Boleh orang tua yang mendampingi bisa membantu anak-anaknya untuk membuka Alkitab di Amsal pasal 15 ayat 33a. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya, situ aja adik-adik firman Tuhan dari Kak Putri. Selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapin persembahan kita. Kita nyanyiin satu lagu Burung Pipit. Kita selesaiin ibadah kita ini. Tapi sebelum itu Kak Putri mau ingetin lagi sekali tentang ayat hafalan kita minggu ini di Amsal pasal 15 ayat 33a.
takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi adik-adik harus takut akan Tuhan, taat sama firman Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kepintaran, kerajinan, dan semua yang adik-adik pengen pasti Tuhan akan mengabulkannya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan supaya berguna bagi gereja kami dan bagi kegiatan-kegiatan di gereja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa jika saat ini kami masih belum bisa ibadah di gereja Tuhan, namun biarlah sukacita yang Engkau berikan Tuhan tetap ada di dalam hati kami walaupun kami di rumah saja bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga penyakit-penyakit dan virus apapun yang ada di dunia ini Tuhan, termasuk virus corona. Jika boleh Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa meminta biarlah Engkau angkat virus corona ini Tuhan, dan biarlah kami bisa beraktivitas seperti normal lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami di rumah, dan kami mau selesaikan ibadah kami ini. Biarlah kami melakukan kegiatan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah kami terus menerus bisa menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita tutup ibadah kita hari ini dan kita akan angkat pujian.